Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Bu Amel. Kali ini Bu Amel akan membahas tentang istri-istri Presiden RI yang pertama, yaitu Soekarno. Bukan rahasia umum lagi ya, bahwasanya Presiden RI yang pertama Indonesia itu memiliki istri yang jumlahnya sangat amazing, yaitu 9. Dari ke-9 istri Presiden Soekarno, siapa sih yang paling cantik, siapa yang paling setia, dan siapa yang paling rela berkorban? Soekarno merupakan presiden dengan daya tarik yang luar biasa bagi para wanita. Pesona karismanya tidak hanya terpancar melalui parasnya yang rupawan, tetapi juga perilaku dan ucapannya yang sangat memuliakan wanita. Dengan kelembutan sikapnya, mana mungkin sih ada seorang wanita yang menutup matanya bila berhadapan dengan Bung Karno. Presiden dan wanita, hal semacam itu bukanlah kali pertama dalam sejarah. Sebagai contohnya adalah John F. Kennedy yang pernah dikabarkan dengan dua artis seksi, yaitu Marilyn Monroe dan juga James Mansfield. Kita juga belum lupa bagaimana skandal Bill Clinton dengan Monica Lewinsky, Presiden Prancis François Hollande yang pernah dikabarkan punya simpanan seorang artis cantik bernama Julie Gaillet. Vladimir Putin yang juga pernah dikabarkan menjalin hubungan terlarang dengan seorang gadis bernama Alenka Baeva. Kepada Bambang Wijanako, Bung Karno juga pernah berkata, "Ya, aku senang melihat wanita cantik. Aku akan merasa lebih berdosa bila berpura-pura dengan mengatakan tidak atau bersikap seakan tidak senang. Berpura-pura seperti itu namanya munafik dan aku tidak mau dikatakan sebagai orang yang munafik." Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Siti Utami Cokro Aminoto. Dia merupakan putri dari Hos Cokro Aminoto. Siti Utami menikah dengan Soekarno ketika berusia 16 tahun, sedangkan Bung Karno berusia 21 tahun. Mereka menikah pada tahun 1921. Perkenalannya dengan Soekarno terjadi ketika Soekarno menginap di rumah Hos Cokro Aminoto untuk menempuh pendidikan di semua sekolah lanjutan atas. Pernikahannya tidak harmonis dan kandas di meja hijau karena Utari yang kekanak-kanakan tidak bisa mengimbangi Soekarno yang menggebu-gebu. Yang kedua adalah Inggit Ganarsi, merupakan ibu kos dari Bung Karno yang merupakan istri dari Kang Uci. Kang Uci sendiri adalah teman dari Hos Cokro Aminoto, yaitu mertuanya. Mereka saling curhat sehingga tumbuhlah api asmara antara mereka. Pernikahannya dengan Utari kandas. Soekarno menikahi Inggit Ganarsi pada tanggal 20 Maret tahun 1923. Beliau mendukung sepenuhnya perjuangan Bung Karno, bahkan diasingkan ke Bengkulu. Pernikahannya akhirnya kandas sejak kedatangan Fatmawati. Istri yang ketiga adalah Fatmawati. Soekarno menikahi Fatmawati menggunakan wakil, yaitu Obseter Sarjono. Pernikahan Fatmawati dengan Bung Karno dikenal dengan pernikahan telegram. Dari pernikahannya dikaruniai 5 orang anak, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Kehidupan mereka begitu harmonis. Namun sayangnya keharmonisan pun mulai berkurang sejak Bung Karno jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Hartini. Yang keempat adalah Hartini. Janda beranak 5 ini bertemu dengan Soekarno ketika melakukan kunjungan ke Salatiga. Menikah di Istana Cipanas tanggal 7 Juli tahun 1953. Hartini selalu mendampingi Soekarno ketika bertemu dengan tamu-tamu ke negara. Yang kelima adalah Kartini Manopo, gadis asal Bolang Mangando, Sulawesi. Dia bekerja sebagai pramugari Garuda Indonesia. Awal mula Bung Karno tertarik dengan Kartini melalui lukisan Basuki Abdullah. Tahun 1959, Soekarno menikahi Kartini Manopo dan mempunyai anak bernama Totok Suryawan Soekarno. Yang keenam adalah Ratnasari Dewi, atau dikenal dengan nama Dewi Soekarno. Wanita asal Jepang dengan nama asli Naoko Nemoto bertemu untuk kunjungan kenegaraan saat usianya 19 tahun, sedangkan Soekarno berusia 57 tahun.
Tahun 1962 mereka menikah dan dikaruniai anak yang bernama Kartika Sari Dewi Soekarno. Bahkan sekarang Kartika Sari Dewi Soekarno atau dikenal dengan nama Karina ini aktif di kegiatan sosial di Indonesia. Yang ketujuh adalah Haryati. Dia ini adalah seorang penari istana sekaligus staf sekretaris negara bidang kesenian. Mereka menikah pada tanggal 21 Mei tahun 1963. Pada waktu itu Haryati berusia 23 tahun, sedangkan Soekarno berusia 63 tahun. Soekarno selalu mengirim surat-surat kepada Haryati. Salah satu isi suratnya adalah, "Pi, surat-suratku ini tolong disimpan ya, supaya menjadi gambaran cintaku kepadamu yang bisa dibaca lagi bersama." Yang kedelapan adalah Yuriko Sanga. Soekarno pertama kali bertemu pada tahun 1963. Yuriko merupakan anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika pada acara kenegaraan. Mereka menikah pada tanggal 6 Agustus tahun 1964 secara Islam di rumah Yuriko. Bung Karno menjadi tahanan rumah di Wisma Yoso, sehingga keduanya bercerai meskipun saling mencintai. Yang kesembilan adalah Helgi Jafar. Keduanya menikah pada tahun 1966. Pada saat pernikahannya, Bung Karno berusia 65 tahun, sedangkan Helgi Jafar 18 tahun. Komunikasi tak berjalan lancar setelah Soekarno menjadi tahanan di Wisma Yoso. Helgi sempat mengucap ingin berpisah, namun permintaan tersebut ditolak oleh Bung Karno. Bung Karno mengatakan bahwasanya hanya mautlah yang dapat memisahkan kita. Akan tetapi akhirnya keduanya berpisah. Setelah perceraian terjadi pada tahun 1968, tepatnya tanggal 19 Juni, Helgi Jafar menikah dengan Gusti Suryansah Nur. Demikian informasi dan fakta-fakta sejarah mengenai Bung Karno. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang fakta dan sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.